semuanya, selamat datang di Promcast bareng aku, Amila, dan pada hari ini kita bakal ngebahas habit mahasiswa dari dua sisi nih teman-teman. Ada dari sisi anak kos dan ada dari sisi anak PP. Jadi kita udah kumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman yang nantinya akan dijawab sama dua narasumber kita. Nah mungkin langsung aja nih kita kenalan sama narasumber kita pada hari ini. Oke, dari aku dulu ya. Hai semua, kenalin nama aku Nashwa. Aku di sini sebagai anak yang ngekos dan kebetulan aku juga anak perantauan. Selanjutnya boleh? Halo, aku Cindy. Aku sebagai anak PP nih. Oke nih, udah gak sabar ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita tanya dulu nih, tadi perjalanan ke sini gimana nih Kak? Kalau dari sendiri gimana nih? Kayak dari aku dulu kali ya. Jadi tadi nih sebelum aku datang ke sini lumayan mendung ya. Terus aku sempat kehujanan dikit. Jadi emang lumayan lama sih nyampe sininya. Gitu sih. Kalau aku karena aku ngekos ya, jadi cukup cepat nyampe ke sini. Ditambah lagi tadi aku kesini naik Gojek, jadi nggak ada hambatan. Alhamdulillah lancar akunya. Waduh, walau ada beberapa tantangan nih buat Kak Cindy, tapi emang narasumber-narasumber kita udah semangat banget buat ngejawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mungkin langsung aja nih Kak, kita ke pertanyaan ya. Boleh. Oke, yang pertama aku mau nanya dulu nih, mungkin bisa nih Kak diceritain secara singkat gimana sih kehidupan kakak-kakak sehari-hari, kayak untuk anak kos gimana dan untuk anak PP gimana? Mungkin dimulai dari aku dulu kali ya. Ya, boleh. Kalau dari aku sendiri sih, karena aku ngekos dan jarak kosan aku tuh nggak nyampe 1 kilo dari sini, jadi aku biasa tuh bangun sekitar jam 5 sampai jam 6 pagi. Dan aku biasa kadang-kadang sarapan, kadang-kadang enggak, dan sarapannya kadang aku masak sendiri dan kadang juga aku beli gitu kan. Terus aku langsung berangkat ke kampus. Bisa jadi aku jalan kaki, tapi kalau udah mepet banget nih sama jam kampus, biasanya aku naik Gojek. Terus nanti selesai kuliah sekitar sore, sekitar jam 4 atau lebih, nanti aku pulangnya jalan kaki lagi gitu sih. Nah, jadi aku biasa kalau udah selesai kuliah, langsung pulang, aku nggak melipir kemana-mana lagi Kak. Kayak aku kali ya sekarang, kalau misalnya aku biasanya tuh bangun jam 4 pagi. Nah di jam 4 pagi tuh aku siap-siap, terus sholat, makan, sarapan gitu, mandi. Nah nanti tuh aku baru berangkat lagi tuh biasanya di jam 5.15. Nah aku tuh dari rumah sampai kampus biasanya tuh kurang lebih 1,5 jam ya Kak. Aku naik KRL sama MRT sih, terus habis itu nanti lanjut lagi naik Gojek. Nah biasanya sampai kampus itu di jam 7 kurang mungkin, di jam 7 kurang 10 mungkin ya. Terus habis itu kan kita nanti biasanya kampus tuh sampai jam 4 ya sore. Nah itu biasanya aku jam 4 tuh aku langsung pulang tuh. Aku langsung pulang terus nanti biasanya sampai rumah bisa jam 7 atau jam 6 gitu, tergantung sih keretanya lama apa enggak. Biasanya kalau di jam segitu tuh jalanannya macet, terus juga ditambah lagi tuh apa ya, keretanya juga rame Kak. Jadi belum tentu tuh di saat itu juga aku bisa masuk ke keretanya. Karena emang macet banget tuh, apa, orang tuh rame banget penuh. Jadi aku nggak bisa masuk kadang. Nah terus sampai rumah jam tujuan gitu. Terus sampai rumah aku biasanya ya sarapan Makan malam, Iya, makan malam. aku biasanya sampai rumah makan malam, terus abis itu ya main HP sebentar. Oh ya sebelumnya aku juga beres-beres dulu. Nah baru deh aku tidur gitu. Waduh, beda banget nih ya dari masing-masing POV. Ada POV dari anak kos dan ada dari anak PP, itu beda banget sih yang aku lihat. Kayak karena Shua ini bisa berangkat pas matahari udah terbit dan pulangnya juga matahari masih ada ya Kak. Betul. Tapi kalau dari Kak Cindy sendiri nih berangkat matahari belum terbit, terus pulangnya langit udah gelap juga. Ya betul. Oke nih, mungkin aku juga penasaran nih. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua aja ya. Boleh. Kalau misalnya dari pertanyaan kedua itu sekarang ditanya pola makan nih Kak. Mungkin bisa nih dijelasin dari anak kos pola makannya kayak gimana dan dari anak PP itu pola makannya kayak gimana. Oke, boleh kan Nashwa duluan. Oh, kalau dari aku ya, kalau dari aku sendiri untuk pola makan tuh bisa teratur, bisa enggak. Karena kalau menurut aku anak kos tuh untuk sekedar untuk makan tuh kayak butuh effort ya. Entah itu masak kah atau harus kita keluar dulu buat beli makanan. Kalau aku lagi misalnya akhir bulan atau duit lagi agak krisis, biasa aku tuh masak karena ya lebih kejamin juga kan kalau masak tuh. Tapi kalau emang kayak lagi di kampus posisinya biasanya tuh aku
beli langsung, kayak beli warteg kah, atau beli yang lain. Atau bisa juga aku ngebekal dari rumah. Nah aku juga masak tuh biasanya sekalian aku buat masak ya jualan aku gitu Kak. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin kalau dari Cindy gimana nih? Oke, kalau misalnya dari aku cukup enak sih lumayan. Karena kalau untuk sarapan, aku biasa tuh udah disiapin ya sama orang tua aku. Terus kalau misalnya buat makan siang juga biasanya aku dikasih bekal. Atau biasanya juga makan bareng sama teman-teman sih di kampus ya. Biasanya kita makan ayam ya. Iya, karena di sekitar Iya. kampus banyaknya ayam sih. Betul, biasanya kita paling makan ayam atau enggak beli warteg sih. Terus kalau misalnya untuk makan malam, biasanya aku juga udah disiapin sih dari rumah. Jadi lumayan enak sih ya dibanding anak kos ya harus effort gitu. Berarti ada beberapa perbedaan, tapi ada yang sama juga nih di makan siang ya. Dari di makan siang kan karena emang sama ketemu di kampus, jadi makannya bareng. Nah, tapi kalau dari sarapan sendiri, dari Kak Nashwa itu masak, dan dari Kak Cindy itu udah disiapin sama orang tua. Nah, Kak Nashwa kan ngekos nih Kak, kira-kira pernah gak sih Kak kangen gitu sama masakan orang tua? Kalau boleh jujur sih sebenarnya kangen sih ya, karena bundaku tuh, keluarga aku di Padang kan, jadi susah untuk dapetin makanan bundaku gitu. Walaupun ada keluarga dari ayahku di sini, tapi kan namanya masakan rumahan yang emang bundaku yang masak tuh pasti gak bisa dapetin di mana-mana kan. Jadi sering sih kangen karena tuh enak banget gitu dan sangat membuat perut tuh senang gitu sih. Aduh, emang gitu ya lika-liku jadi anak kos teman-teman. Tapi udah keren banget sih nih kakak-kakaknya. Mungkin kita lanjut lagi nih kak ke pertanyaan selanjutnya. Karena kan tadi kita udah bahas keseharian kakaknya, terus juga udah bahas pola makan. Nah, ada juga nih yang penasaran sama pola tidur dari masing-masing kakak-kakak nih. Jadi pola tidurnya gimana nih untuk anak kos dan anak PP? Mungkin boleh dari Cindy duluan. Oke, aku duluan. Kalau misalnya untuk aku ya pola tidur aku sebenarnya cukup berantakan karena aku tuh kan sampai rumah biasanya sore nggak biasanya sampai rumah tuh aku malam kan. Terus nanti tuh kayak aku harus bangun lagi subuh gitu kan pagi jam 4 atau setengah 4. Terus aku kayak bener-bener apa ya capek di jalan gitu loh. Jadi kadang juga kalau misalnya sampai rumah aku pulang malam tuh biasanya aku langsung tidur, itu suka ketiduran. Atau kadang kalau misalnya aku ada tugas aku bisa ngerjain tugas dulu. Nah kadang ngerjain tugas tuh bisa sampai jam 11. Atau mungkin kadang kalau tugasnya yang banyak banget itu aku bisa ngerjain sampai jam 12 malam apa jam 1 gitu sampai bergadang kan. Nah nanti tuh kayak nanti bangun lagi jam 4. Itu emang rada berantakan sih kalau menurut aku. Kalau misalnya anak kos gimana nih kak? Kalau aku sendiri sih karena kebetulan ya aku pakai smartwatch, jadi untuk jam tidur dan berapa jam aku tidur tuh terukur gitu kan. Dan biasanya tuh aku tuh tidur sekitar antara jam 8 sampai jam 11. Jadi aku tuh emang kalau buat total jam tidurnya tuh sekitar 6 sampai 8 jam seharinya. Dan kalau tadi Cindy bahas kayak ngerjain tugas gitu-gitu, dan aku pun tipikal manusia yang ngerjain tugas tuh nggak aku paksain buat diselesain malam itu. Jadi pas aku bangun ya aku kerjain, tapi kalau emang udah waktunya tidur ya aku tidur gitu sih kalau dari aku Kak. Berarti bisa dilihat nih ya teman-teman, perbedaannya emang beda banget ya. Pas aku dengar juga dari Kak Cindy sendiri tuh untuk sehariannya tidur 4 sampai 5 jam, sedangkan untuk Kak Nashwa tuh tidur 6 sampai 8 jam. Nah, memang dari anak kos tuh lebih banyak gitu tidurnya. Dan untuk Kak Nashwa sendiri juga jarang begadang ya Kak, berarti Iya, betul. nggak dipaksain untuk diselesaikan tugasnya di hari itu. Jadi emang cukup. Nah, dari kakak-kakak tidurnya cukup gak sih Kak kalau misalnya segitu? Kalau aku sebenarnya kurang cukup ya. Jadi kadang tuh kalau misalnya di hari libur, nah kadang tuh aku pakai waktu libur aku tuh kadang buat tidur tuh seharian. Biar kayak apa ya? Kayak balas dendam mungkin ya. Biasa tuh ya anak-anak kuliah balas dendam. Iya, balas dendamnya kita di hari Weekend. libur. Betul, Benar betul. banget. Recharge energi ya Kak, Iya, buat banget menghadapi sih. hari-hari selanjutnya. Betul. Oke nih Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya, dari kakak-kakak itu masih ada nggak sih Kak waktu buat ngelaksanain aktivitas fisik atau olahraga? Aku jawab duluan kali ya. Boleh, boleh. Kalau dari aku sendiri untuk aktivitas fisik itu kan karena jarak kosan aku tuh kurang lebih 1 kilometer dari kampus. Jadi aku tuh pulang pergi seringnya berjalan kaki ketimbang naik Gojek. Dan untuk jumlah total step aku setiap hari tuh sekitar 4 sampai 8 ribuan per harinya. Terus biasanya tuh aku juga kalau di waktu-waktu luang, kayak kan jadwal kuliah kita tuh di hari Selasa tuh kosong ya. Biasa tuh di pagi harinya aku
jalan atau jogging di Gintung. Terus sama di weekend, di antara hari Sabtu atau Minggu tuh aku suka jogging ke Gintung gitu sih. Kalau dari Cindy gimana nih? Oke, kalau dari aku ya biasanya tuh aku kan kalau PP tuh lumayan banyak ya jalannya. Jadi kalau misalnya aku lihat tuh di HP aku, stepnya tuh bisa sampai 10.000 biasanya per hari. Nah, itu karena apa ya? Karena kalau misalnya aku nih kalau misalnya PP dimulai nih dari aku naik ke stasiunnya nih. Jadi di stasiun itu kan di atas apa stasiunnya. Jadi tuh aku harus naik tangga dulu gitu kan. Terus habis itu belum lagi kalau misalnya ini keretanya tuh udah nyampe nih, terus aku masih di jalan. Nah kadang tuh aku harus lari dulu tuh untuk ngejar keretanya biar nggak telat gitu kan. Terus juga dari KRL nih aku transit lagi nih ke MRT. Nah itu jaraknya tuh juga lumayan jauh tuh ya kan dari situ tuh. Terus juga ke MRT-nya tuh itu juga rada turun tuh jauh banget ya kan kak. Jadi lumayan lah kak. Terus belum lagi kalau misalnya aku pengen pulangnya, nah itu aku harus naik tangga lagi lumayan jauh. Nah kadang emang aku suka naiknya tangga sih kak daripada eskalator atau lift, karena kalau misalnya naik eskalator atau lift suka rame banget kan kak. Kadang kayak aku tuh pengen cepet-cepet pulang gitu, jadi ya udahlah yang cepet aja gitu. Oke nih teman-teman, udah kejawab nih sama kakak-kakaknya. Jadi dari kedua narasumber ini tuh memang masih menyempatkan aktivitas fisik ya. Karena kalau dari Kak Cindy sendiri tuh emang di fasilitas-fasilitas umum kita itu tuh memang ada tangga dan memang lebih ramai kan yang pakai eskalator, dan Kak Cindy tuh maunya yang cepet. Jadi lebih banyak menggunakan tangga dan cukup banyak ya ternyata langkah perharinya sampai 10.000, dan menurut aku itu udah cukup banget sih. Dan kalau misalnya buat Kak Nashwa sendiri itu juga udah keren banget, karena biasanya yang aku tahu nih kalau anak kos itu maunya rebahan aja gak sih Kak? Iya sih, kadang-kadang males gitu, apalagi kalau lagi di hari-hari libur. Cuman kalau dari aku sendiri tuh, kalau misalnya di hari libur tuh kita terabas buat tidur doang atau diem di kamar doang tuh kayak rasa tuh badan tuh lemes, sakit-sakit gitu loh kak rasanya. Jadi kalau aku udah, untuk menghindari kayak gitu, apalagi tuh badan aku tuh agak ringkih ya. Jadi kadang-kadang tuh kalau udah, duh kayaknya nggak bisa nih, kayak yaudah deh aku bawa jalan aja. Atau kalau misalnya aku lagi nggak sempet tuh buat jalan ke Gintung, biasanya aku sengaja buat nyari makan tuh aku puterin. Jadi kayak aku sampai ke kampus UIN 1. Jadi aku bener-bener muter jauh. Padahal sebenarnya tuh tempat beli makanan tuh gak jauh dari kosan aku kak. Bisa aku kayak gitu sih, buat sengaja biar badan tuh bergerak lebih banyak gitu kak. Oke, jadi dari Kak Nashwa walaupun anak kos yang biasanya dikenalnya sering rebahan, tapi Kak Nashwa tuh enggak nih teman-teman. Jadi memang masih menyempatkan waktu untuk aktivitas fisik kayak yang tadi udah dijelasin, kayak di hari libur, di jeda-jeda kesibukan itu tuh masih ada jalan juga, sampai sehari tuh bisa 4 sampai 8.000 step ya Iya, Kak. betul. Itu udah banyak juga. Emang udah keren-keren banget nih dua narasumber kita pada hari ini masih menyempatkan waktu untuk aktivitas fisik. Wah, seru banget nih Kak obrolan kita hari ini. Jadi udah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kita jawab. Tapi mohon maaf nih buat teman-teman yang pertanyaannya belum kejawab. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada nggak nih pesan-pesan dari kakak-kakak buat teman-teman yang nonton? Oke, mungkin dari aku dulu kali ya kak. Kalau dari aku nih, buat kalian para anak kos, jangan mentang-mentang jarak kampus kalian tuh deket, jangan mentang-mentang kalian semuanya juga serba gampang gitu ya. Jangan malah tuh kayak, udahlah nggak usah lah, kan bisa ini bisa nanti, bisa ini bisa nanti. Kayak jangan. Setidaknya luangkanlah waktu at least 15 atau 30 menit lah gitulah buat jalan. Kayak misalnya mungkin bisa dicontoh kayak aku, walaupun sebenarnya jarak tempat beli makanan tuh deket, bisa dipakai buat muter-muter dulu gitu kali, walaupun emang agak buang-buang waktu ya, tapi kan setidaknya badannya ada bergerak. Atau seminimal-minimalnya kayak kalau lagi di kampus sih jangan sering pakai lift, makanya itu tangga gitu sih. Kalau dari Cindy apa nih Sin masukan dari anak PP-nya? Oke, kalau dari aku ya, yang semangat ya anak PP, karena kalian tuh bener-bener kuat banget untuk apa ya, kayak bertarung tuh sama banyaknya orang. Menerjangi hari-hari yang berat sebenarnya ya buat anak PP tuh kalau dibanding sama anak kosan. Ya kalau kata aku, jaga kesehatan kalian ya. Terus jangan lupa nih kalian istirahat yang cukup. Terus juga untuk yang PP-nya pakai kendaraan nih kayak motor, itu jangan lupa pakai masker ya. Jangan lupa juga pakai helm. Betul. Karena keselamatan kan juga penting ya. Terus Safety juga first, guys. nah iya betul. Terus juga karena di jalanan tuh debunya banyak, polusinya banyak. Jadi kalau anak PP naik motor nih jangan lupa pakai masker. Gitu sih kalau kata aku. Jadi
Nih, udah ada pesan-pesan dari narasumber kita. Jadi teman-teman boleh nih terapin terkait keseharian. Emang udah keren-keren banget. Jadi aku mau ucapin terima kasih buat dua narasumber aku yang kece banget hari ini. Dari aku Amila, Aku Nashwa. Aku Cindy. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.